Sedikitnya ada 3 investor telah masuk dalam lis pendanaan mata wang digital P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Tentu kabar baik, bukan? Nah, yang lagi beraktivitas semoga dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, yang lagi sakit disembuhkan penyakitnya, yang lagi sehat dibugarkan badannya. Nah, pada pertemuan ini kita masih membahas masalah perkembangan P-Network ya. Ikuti terus di channel Halwani Video. Pada pertemuan kali ini kita membahas sedikitnya ada 3 investor perusahaan besar yang bekerja sama dengan P-Network. Mari kita simak perusahaan-perusahaan mana saja dan siapa-siapa saja. Ini daftar 3 investor P-Network. Meski belum open mainnet hingga saat ini, P-Network terus menjadi sorotan dunia kripto. Sedikitnya ada 3 investor telah masuk dalam lis pendanaan mata uang digital P-Network. Perusahaan-perusahaan mana saja mari kita simak sampai selesai. Hal itu terlihat dari halaman P-Network di daftar situs golden.com seperti dikutip berita bulukumba.com. Situs ini menampilkan daftar proyek perusahaan dengan rincian perkembangan hingga pendanaan. Di halaman P-Network terlihat ada 3 perusahaan telah masuk dalam list investor seperti Yulu Ventures, 137 Ventures, dan The Side Fund. Ini terlihat di halaman P-Network pada waktu-waktu yang lalu. Tentu ini menjadi kabar baik bagi sejumlah pengguna P-Network yang telah lama menambang kripto P sejak dirilis 2019 yang lalu, yaitu pada tanggal 14 Maret. Perusahaan Yulu Ventures merupakan perusahaan modal venture yang didirikan pada tahun 2008 oleh pasangan suami istri, yaitu Clint Corver dan Miriam Rivera di Palo Alto, California. Perusahaan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sedang memulai membangun. Yulu Ventures adalah firma modal venture pertama yang dipimpin Latina yang berbasis di Silicon Valley. Pada Juni 2022 yang lalu, perusahaan memiliki aset yang dikelola AUM hampir 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara perusahaan 137 Ventures adalah dana modal venture yang berbasis di San Francisco dengan pengelolaan lebih dari 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tim berinvestasi di perusahaan teknologi tahap pertumbuhan melalui investasi langsung utama dan menyediakan solusi likuiditas khusus untuk pendiri, eksekutif senior, dan investor awal mereka. Sedangkan Designer Fund merupakan investor tahap awal di perusahaan rintisan teknologi termasuk Stripe, Gusto, dan Omada Health. Designer Fund adalah perusahaan modal venture dan ekuitas swasta yang berspesialisasi dalam startup dan perusahaan tahap selanjutnya pasca pembiayaan seri A. Perusahaan biasanya berinvestasi di perusahaan yang didirikan bersama oleh desainer dan juga di sektor pendidikan, energi, lingkungan, makanan, kesehatan, kreativitas, dan produktivitas.
Perusahaan memberikan hibah non-ekuitas minimal $5.000, pendanaan minimal $5.000 untuk ekuitas 0,5% dan investasi bersama dengan mitra dalam jumlah antara 0,05 juta dolar dan 0,1 juta dolar Amerika Serikat untuk saham ekuitas antara 5% dan 10%. Perusahaan berinvestasi antara $100.000 Amerika Serikat dan 1 juta dolar Amerika Serikat. Nah, saudaraku semua, berita ini dikutip dari berita bulukomba.com dan di beranda Pi Network pada waktu yang lalu. Tentu saudara-saudara yang ada melihatnya, yang membukanya beranda Pi Network, di sana bisa dibaca ya. Dengan adanya ketiga investor tambahan ini yang bergabung dengan investor-investor yang sudah lalu bersama Pi Network semakin kuat dan semakin besar. Dengan semakin dekatnya OpenMainet, banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang ingin bergabung dengan Pi Network. Mereka juga ingin mengambil keuntungan dari perusahaan Pi Network yang didirikan oleh Nicholas Kokkalis pada 2019 yang lalu. Nah, bagi para pionir, jangan diragukan lagi masalah OpenMainet, masalah scam, dan masalah yang dibilang penipuan oleh penyinyir-penyinyir. Penyinyir hanyalah ingin melihat saudara-saudara gagal. Ya, apabila nanti saudara hilang ataupun saudara mundur dari Pi Network, menghapus akun Pi Network-nya, nanti ketika OpenMainet, penyinyir ini hanya mengambil keuntungan karena mereka juga akan menambang. Ya, walaupun mereka menyinyir, tapi setiap hari mereka klik petirnya karena mereka juga takut nanti ketinggalan pada saat OpenMainet dibuka. Ya, mari saudaraku sekalian, berhati-hatilah dalam menyikapi berita-berita yang menyingkirkan Anda dari keberhasilan. Saudaraku semua, jangan mundur dari keberhasilan ini, hanya menunggu waktunya saja ya. Tidak lama lagi kita akan berhasil semuanya. Ini saja berita yang dapat kami sampaikan dari channel Halwani Video. Semoga kita termotivasi dan semakin rajin mengklik petirnya ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.